Di suatu pulau di Indonesia, terdapat desa yang tentram yaitu Desa Teluk Hilir. Pada saat itu, negara Indonesia masih berada dalam masa penjajahan negara Belanda. Tapi, karena desa itu berada di pelosok hutan, desa tersebut tidak mengetahui informasi dari luar desa itu. Di suatu hari, tanpa disadari oleh warga desa, ada orang Belanda yang sedang memata-matai desa tersebut. Ternyata, negara Belanda sudah lama memulai rencana untuk menguasai pulau itu. Dan disinilah awal perjuangan penduduk desa melindungi desanya. Desa di sini tanahnya sangat subur dan mata airnya sangat melimpah ya kan? Benar banget. Aku dengar pasukan di wilayah utara semakin terdesak. Apa itu benar? Iya, itu benar. Pasukan kita sudah mendesak wilayah di utara. Dan ini saatnya kita membuat markas yang luas serta aman. Dan kita akan membuat benteng agar pertahanan kita tidak mudah dibobol. Kira-kira di mana markas itu akan didirikan? Sepertinya setelah kita survei dari banyak desa yang kita kunjungi, sepertinya aku memilih desa ini. Tapi apa alasanmu mendirikan markas di desa ini? Seperti yang aku katakan di awal, desa ini tanahnya sangat subur, sumber mata airnya juga sangat melimpah. Maka dari itu, kita membutuhkan desa yang kuat dan lokasi ini sangat pas dan ideal. Sudah kususun rencana untuk kita menghaluskan desa ini saat penduduk pada lengah. Baik, Hendrik. Dari semak-semak, ada seorang penduduk desa yang mengamati pembicaraan mereka, lalu pergi setelah semuanya selesai. Pada malam hari, warga desa bernama Ajimin yang mendengar rencana dari Belanda itu mendatangi kediaman dari kepala desa bernama Suseno. Terima kasih ya kopinya. Iya. Gawat. Tenangkan dulu pikirmu. Kenapa? Ada informasi penting nih. Sepertinya pasukan Belanda akan menyerang desa kita. Hah? Apa yang mereka inginkan dari desa kita? Mereka akan membangun markas baru di desa kita dan akan menghanguskan desa kita. Mereka sungguh sangat keterlaluan dan sangat keji. Tapi, apakah kamu tahu kapan mereka akan melaksanakan rencana tersebut? Mungkin beberapa hari mendatang mereka akan tiba di desa kita. Kita harus bergerak cepat untuk mengungsikan para warga. Kita pindahkan orang tua renta, perempuan, dan anak-anak di sisi hutan. Dan sertakan pemuda untuk membantu kita dalam pengungsian kepada warga. Tunggu, apa itu tidak terlalu berbeda? Tidak, kita sudah sungguh sangat terdesak. Ini waktunya untuk kita membuat rencana dan menyerang mereka kembali. Pak, saya ada ide. Bagaimana kalau kita meracuni sumber mata air kita sendiri untuk melumpuhkan tenaga Belanda itu sendiri? Aku rasa itu adalah ide yang sangat bagus. Bagaimana menurut kamu? Tapi mereka bersenjata dan kita tidak. Bagaimana kita bisa menang? Memang mungkin kita tidak akan menang, tapi bukanlah mereka tidak tahu kalau kita memiliki senjata yang mereka tidak ketahui. Kamu benar. Aku rasa kita harus beritakan kepada warga kita terlebih dahulu. Bagaimana? Baiklah, Mari. Di pagi hari, Hendrik dan putrinya membicarakan rencana pengeksekusian desa Teluk Hilir. Lola, sini. Kenapa ya? Begini, apakah pasukan yang lain sudah siap datang untuk bantu? Sudah ya, nanti malam eksekusi siap dijalankan. Bagus, memang sudah menjadi tanggung jawabmu. Jika kamu gagal, kamu tahu sendiri akibatnya. Baik, ayah.
Dari semak-semak, Ajimin dan Suseno mendengar rencana eksekusi dari Hendrik. Tidak salah lagi, nanti malam adalah malam pembantaian. Berarti menjelang malam nanti kita segera ungsikan para penduduk warga. Dan kita persiapkan senjata yang telah kita sembunyikan. Dan ini saatnya kita melaksanakan rencana kita. Iya, betul. Karena pasukan Belanda sedang berkumpul di rumah Jenderal Hendrik. Baik, mari kita lakukan. Akhirnya, menjelang siang hari, para penduduk desa melakukan rencananya untuk meracuni sumber mata air mereka sendiri. Sore hari di rumah Suseno, Ajimin dan istrinya diberitahu Suseno untuk mengamankan para warga desa. Apakah seluruh penduduk sudah tahu dan ingin mengungsi ke sisi hutan nanti? Sudah, mereka sudah tahu dan siap ingin mengungsi. Para pemuda juga sudah siap, menjelang tengah malam, desa akan dikosongkan. Baik, kita akan mulai mempertahankan desa Teluk Hilir ini. Sisakan beberapa pemuda dalam pengungsian terhadap warga nanti di sisi hutan nanti. Berhati-hatilah, aku menunggumu di pengungsian. Iya, kita akan mempertahankan desa Teluk Hilir ini. Dan pasti pasukan Belanda tidak akan menduga serangan kita nantinya. Ya sudah, sekarang kita kembali ke rumah masing-masing dan bertemu menjelang malam di pinggir sebelah hutan sisi barat. Aku yakin kita akan berhasil. Tengah malam di perbatasan desa, Hendrik dan keluarganya akan memulai rencana mereka saat penduduk desa tengah lengah. Oke, semua penduduk desa sudah tidur pulas. Ini saat yang tepat untuk kita menyerang ke desa itu. Siapkan senjata, amunisi, dan energi para pasukan. Malam ini kita akan melakukan penyerangan ke desa itu. Aku yakin pasukanmu akan berhasil. Iya, betul. Ayah, Kenapa putriku? ada yang aneh dengan pasukan kita. Mereka terlihat begitu lemas dan kecapean, padahal kita belum melakukan penyerangan apapun. Sudah, jangan hiraukan kondisi pasukan kita. Mereka sudah beristirahat dengan cukup dan tetap jalankan penyerangan sesuai rencana. Baik, Ibu. Akhirnya, para pasukan tetap melakukan penyerangan dalam kondisi kurang prima. Tapi, tiba-tiba para pasukan Belanda terlihat aneh. Tiba-tiba, Hendrik mengalami gejala yang sama seperti para pasukan. Ada apa ini? Desa tampak begitu hening, padahal pasukan bersenjata sudah siap untuk menembaki mereka. Tapi banyak sekali pasukan kita yang tewas begitu saja. Ada apa denganmu, Hendrik? Nampak kamu tampak lemas. Hahaha, sepertinya kalian nampak bingung. Pasukan kalian semua sudah kami bantai. Dan sekarang adalah giliran kalian. Sudah, kalian menyerah saja. Pasukanmu sudah terbantai dan pemimpinmu sudah tak lama lagi akan tewas. Kaulah rangkul ayahmu dan perintahkan seluruh pasukan yang tersisa untuk mundur. Akhirnya, pasukan yang tersisa lari terbirit-birit meninggalkan desa tersebut. Aku rasa semuanya sudah lari terbirit-birit. Kita biarkan saja. Yang penting kita dan semuanya telah selamat. Kita harus bersiap terhadap serangan sewaktu-waktu. Benar, api sudah kita kobarkan. Perjuangan mulai dari sini. Ini tanah air kita. Mati atau hidup harus kita perjuangkan. Merdeka! 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 Akhirnya, Suseno dan warga desa berhasil mempertahankan desa mereka. Dengan terjadinya kejadian ini, warga desa Teluk Hilir selamat tanpa ada korban.
Suseno juga menyuruh kepada warga untuk mengamankan daerah lain di sekitarnya. Kejadian ini meninggalkan bekas heroik dari Suseno kepada penduduk desa, dan ia pun dikenang sebagai pahlawan berjasa di desa Teluk Hilir.